Berikut kami paparkan profil Desa Sari yang berkaitan dengan indeks desa membangun. Di sini Desa Sari memiliki luas wilayah 7.888.410 hektar serta jumlah populasi penduduk kami sebanyak 3.866 jiwa. Wilayah desa kami terbagi menjadi 5 banjar dinas dan 1 desa adat. Kengken kada nepana kakek sing mang yang dan tentunya kami sebagai desa mandiri mempunyai keterbatasan dan kesediaan akses pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang terbilang baik. Seperti halnya di ketahanan sosial, ekonomi maupun lingkungan. terima kasih untuk pemerintah desa Nusasari. Saya mengurus surat-surat saya 5 menit jadi mantap, mantul. Nah, di indeks ketahanan sosial tentunya terbagi menjadi 4 dimensi seperti halnya modal sosial, kesehatan, pendidikan, dan pemukiman. Adapun dimensi pertama yaitu modal sosial. Di Desa Sari selalu berupaya menjaga toleransi umat beragama agar saling menghargai satu sama lain dengan membangun komunikasi dan membangun kerjasama dalam melihat, memetakan, serta meredam setiap konflik di masyarakat sebelum menjadi besar dan meluas. Sehingga masyarakat kami di Desa Sari khususnya bisa mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Selanjutnya di bidang kesehatan. Di Desa Sari terdapat 5 posyandu balita dan 1 posyandu lansia rutin melakukan kegiatan setiap bulannya secara bergilir di masing-masing banjar. Untuk penanganan stunting di desa kami dimulai dari pemetaan sasaran secara partisipatif terhadap warga desa yang terindikasi perlu mendapat perhatian dalam penanganan stunting oleh kadar pemberdayaan di desa. Selanjutnya lewat rembuk stunting desa, seluruh pemangku kepentingan di desa merumuskan langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya penanganan stunting, termasuk bekerjasama dengan dinas layanan terkait. Tentunya kami di desa selalu memberikan bantuan makanan tambahan melalui anggaran dana desa. Di samping itu pula, beberapa pengusaha-pengusaha yang ada di Desa Sari ikut berpartisipasi dalam membantu penurunan angka stunting dengan upaya memberikan makanan tambahan kepada balita, lansia melalui PKK Desa Nusasari. Desa Nusasari, terima kasih atas PMT-nya. Nah, terkait dengan pendidikan, di wilayah Desa Sari terdapat 2 sekolah dasar, 1 sekolah menengah kejuruan atas dan sekolah pendidikan atas atau setingkat SMA, 2 TK dan 2 PAUD. 2 TK dan 2 PAUD ini adalah menjadi bagian dari pemerintah desa melalui yayasan di bawah naungan pemerintah desa. Nah, tentu untuk menunjang pendidikan di tingkat TK dan PAUD, pemerintah desa selalu memberikan bantuan sarana prasarana
termasuk sarana pendidikan, sehingga meningkatkan daripada kualitas anak-anak didik dalam TK dan PAUD. Dalam bidang olahraga, di desa kami telah terdapat 2 lapangan sepak bola yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh siswa-siswi untuk kegiatan olahraga. Selain yang kita juga miliki adalah gedung olahraga, termasuk juga lapangan basket yang bisa diperuntukkan untuk olahraga yang sifatnya umum. Sebagai upaya apresiasi kami kepada siswa-siswi yang berprestasi, kami pemerintah Desa Sari memberikan penghargaan kepada siswa-siswi yang berprestasi di tingkat desa, kabupaten maupun pusat, di bidang akademik maupun non-akademik, dengan tujuan untuk mendorong semangat siswa-siswi untuk lebih giat dalam belajar. Dalam upaya mendapat jejaring internet yang bagus untuk memperlancar informasi dan komunikasi kami kepada warga yang berkaitan dengan kegiatan desa maupun informasi lainnya, kami di Desa Sari telah memasang WiFi gratis di masing-masing banjar adat, di tempat umum, dan di kantor desa. Untuk mengetahui berita terbaru utamanya tentang kegiatan desa, bisa diakses melalui website desa maupun media sosial. Ini jang ada orang semua majang dengan Bapak Kepala Desa, Desa Sari, Presiden jang boleh feature yang Bapak berbekal indek bawi, sukses. Iwayan tenang. Astawa. Iwayan semua. Kan malu kan dia man. Untuk di indeks ketahanan ekonomi, dengan area perkebunan sari yang cukup luas, tentunya masyarakat sari lebih banyak mata pencariannya adalah sebagai petani. Inovasi kami di sektor perkebunan, saat ini kami sedang berinovasi dalam pengembangan tanaman kakao, sehingga ke depan Desa Sari kami bisa menjadi desa kakao organik. Nah, ini klon yang keempat. Ini juga klon asli kebun sini yang ditemukan juga oleh Bapak Tiang. Nah, ini ditemukan kurang lebih 1,5 tahun kemarin. Ini namanya RTNJ2. Kepanjangannya juga sesuai dengan nama Bapak Tiang. Cuman yang penemuan yang kedua memiliki Rate Jemberana, Rate Nusasari Jemberana yang kedua. Ini buahnya agak lebih kecil, bijinya juga lebih sedikit. Cuman keunggulannya di jumlah buah, seperti yang mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu lihat, buahnya banyak dalam satu pokoknya. Itu yang keunggulan RTN2 nya ketimbang RTN1. UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian lokal di desa kami. UMKM juga dapat menciptakan lapangan kerja baru yang dapat mengurangi angka pengangguran di daerah kami. Di sektor UMKM Desa Nusasari terdapat bermacam-macam usaha ekonomi kreatif, mulai dari pandai besi, rajut, dekorasi, serta usaha-usaha lainnya yang tentunya dapat mendukung dalam menunjang ekonomi di keluarga masing-masing. Ini kau mampus, tak ben. Dacanya.
Bapak. Untuk mendorong pembangunan ekonomi desa adat, yang mana tujuannya adalah meringankan beban masyarakat Desa Sari, kami Desa Sari telah terdapat lembaga keuangan seperti LPD serta BUMDes yang bergerak dalam bidang jasa simpan pinjam dan perdagangan. Salah satu fungsi utama lembaga keuangan yang ada di desa kami adalah untuk memberikan pinjaman modal usaha pada UMKM dan masyarakat kecil. Di desa kami bisa dibilang terbebas dari rawan bencana seperti banjir. Meski demikian, kami berdesa untuk antisipasi terjadinya banjir bandang yang dikarenakan musim hujan yang cukup lama. Kami di desa selalu memprioritaskan pembangunan drenase melalui anggaran yang ada di desa di masing-masing banjar untuk menanggulangi terjadinya genangan air di saat musim hujan, utamanya di lokasi yang berpotensi rawan banjir atau bencana. Demikian paparan singkat kami terkait dengan profil Desa Sari dikaitkan dengan Indeks Desa Membangun tahun 2020.